Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan di rumah yang sedang menyaksikan video presentasi ini. Nah, Sami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih mendalam mengenai konstitusi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konstitusi. Nah, konstitusi di sini memiliki makna bahwa seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Nah, oleh karena itu, seperangkat aturan atau hukum ini yang berada dalam konstitusi membahas dan mengatur hal-hal mendasar yang ada dalam sebuah negara. Selain itu, konstitusi juga dikatakan sebagai aturan dasar atau hukum dasar yang digunakan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Rekan-rekan sudah tahu apa itu definisi sebuah konstitusi. Nah, coba rekan-rekan lihat mana aturan yang ada di sini yang termasuk dalam hukum atau aturan sebuah konstitusi. Ya, benar sekali, nomor 1 dan 3. Nah, itu merupakan contoh aturan atau hukum yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan atau diatur dalam sebuah negara. Selanjutnya, rekan-rekan sudah tahu apa itu definisi sebuah konstitusi dan perbedaan hukum atau aturan konstitusi dengan aturan umum lainnya. Nah, selanjutnya kita memahami konsep dari konstitusi dalam sejumlah bahasa. Nah, jadi konstitusi ini memiliki penyebutan yang berbeda dalam suatu negara yang berbeda-beda juga. Yang pertama itu ada Jerman. Istilah konstitusi disebut dengan Verfassung. Lalu ada Prancis yang menyebut konstitusi sebagai Constituteur. Lalu ada Italia yang menyebut konstitusi dengan istilah Constitutio. Nah, dalam bahasa Inggris, yang keempat dalam bahasa Inggris itu memiliki penyebutan sebagai Constitution. Nah, yang kelima, penyebutan konstitusi ini dikenal dengan istilah Masyrutia. Jadi berbeda-beda ya rekan-rekan penyebutan konstitusi dengan bahasa negara lain. Itu adalah sejumlah bahasa dalam konsep konstitusi. Nah, selanjutnya kita ada konsep konstitusi menurut definisinya. Jadi beberapa pakar itu mendefinisikan konstitusi dengan berbeda-beda. Nah, di sini saya menemukan ada 3 pakar yang mendefinisikan konstitusi dengan berbeda. Yang pertama ada Lord James Bridge, lalu yang kedua ada C.F. Strong, lalu yang ketiga ada Chambers Encyclopedia. Nah, yang pertama di sini ada seorang ahli pakar, yaitu ada Lord James Bridge, yang mengatakan a constitution is a frame of political social organized through and by law, that is to say, one which has established permanent with recognized function and definite right. Jadi menurut Lord James Bridge itu kalau konstitusi itu sebenarnya adalah kerangka dari masyarakat politik yang diatur melalui dan oleh hukum. Yang kedua, di sini ada seorang pakar yang bernama C.F. Strong. Di sini mengatakan bahwa
A constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of the government, the right of the governed, and the relation between the two are adjusted. Nah, di sini menurut si Armstrong itu, kalau konstitusi itu memiliki makna bahwa kumpulan dari prinsip-prinsip yang diikuti dengan kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan gabungan dari keduanya yang disesuaikan. Nah, itu menurut si Armstrong. Nah, yang ketiga ada menurut Chambers Encyclopedia. Nah, di sini mengatakan bahwa a constitution denotes a body of rules which regulates the government of the state, or for that matter of any institution or organization. Nah, di sini maksudnya bahwa konstitusi itu adalah badan aturan yang mengatur pemerintah atau negara yang di dalamnya ada berbagai lembaga atau organisasi. Nah, itu adalah konsep definisi organisasi dari berbagai pakar. Nah, sekarang rekan-rekan udah tahu definisi dari konstitusi dan konsep dari konstitusi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Masita dengan NIM 2019-210243. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menengok perjalanan Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan yang sering berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan oleh Insinyur Soekarno sebagai Undang-Undang Dasar Kilat yang akan disempurnakan di masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 pada masa kemerdekaan. Yang kedua yakni Konstitusi RIS pada tahun 1949. Yang ketiga UUDS atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Yang keempat yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada masa Orde Lama, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, kita cerita sedikit. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dan moneter yang berakibat pada harga-harga di pasaran itu naik, kemudian menurunnya daya beli oleh masyarakat dan dolar Amerika yang semakin merosot. Pada waktu itu pemerintah itu mencoba menanggulanginya dengan berbagai kebijakan, namun tidak kunjung membaik dan malah tambah parah. Nah, krisis yang terjadi itu meluas pada aspek politik yang menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan pada pemerintah oleh masyarakat, sehingga terjadi demo besar-besaran pada waktu itu oleh masyarakat, mahasiswa, pemuda gitu. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Pak Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, mundurnya Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia itu menjadi awal era reformasi di Indonesia kita ini. Nah, pada pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Nah, apa saja tuntutannya? Yang pertama yakni mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menghapuskan duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat yakni melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Nah, apa sih yang terjadi setelah demo? Jelas, pemerintah itu
mengabulkan tuntutannya dan perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia dan sesuai yang telah dinyatakan oleh Insinyur Soekarno yang telah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yakni mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asal konstitusi dalam bahasa Perancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud supremasi konstitusi di sini adalah konstitusi itu mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi, penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, yaitu artinya yang kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unions. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjection. Dalam bukunya berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawan atau sekumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dalam konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki kuasa tak terlindungi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah, terdapat pada pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 6 ayat 1. Yang ketiga ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ada di pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya dalam pasal 7A dan 7B. Yang kelima ada presiden tidak dapat membekukan
atau membubarkan DPR terdapat pada pasal 7C. Yang keenam, pernyataan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain terdapat dalam pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Selanjutnya yang ketujuh ada menyatakan keadaan bahaya terdapat dalam pasal 12. Yang kedelapan ada mengangkat dan menerima duta negara lain terdapat dalam pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang kesembilan ada pemberian grasi dan rehabilitasi terdapat pada pasal 14 ayat 1. Yang ke-10 ada pemberian amnesti dan abolisi terdapat dalam pasal 14 ayat 2. Yang ke-11 ada pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan terdapat dalam pasal 15. Dan yang terakhir adalah pembentukan Dewan Pertimbangan terdapat dalam pasal 16. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam Kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zamahendra dengan NIM 2019-210789. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi tentang pajak. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yaitu dalam hal pajak, di mana tertulis dalam pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, pasal ini menjelaskan tentang pentingnya pajak untuk keberlangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harusnya menyadari atas kewajiban kita dalam membayar pajak tersebut. Masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi bahan bakar minyak atau BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, pengadaan beras miskin atau raskin, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, dan pembangunan secara umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau DPPKAD untuk pajak daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang, lembaga ini bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajak saja. Wajib pajak harus membayar pajak ke kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pajak daerah. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harusnya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hakikat konstitusi dalam berbangsa dan bernegara? Nah, jadi hakikat konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara. Biasanya pembatasan kekuasaan ini dalam pemerintah yang dibahas itu dua, yaitu ada pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Nah, yang pertama, pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi. Nah, pembatasan kekuasaan ini yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan hal lainnya yang diberikan kepada lembaga tersebut atau hak-hak yang diberikan kepada lembaga tersebut. Seperti contoh, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Nah, itu adalah contoh pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi. Lalu yang kedua, selanjutnya, pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Nah, jadi pembatasan di sini yang dimaksud masa jabatan kepada si pemangku jabatan, dan juga berapa kali pemangku jabatan dapat dipilih kembali dalam jabatan itu. Seperti contoh, seorang presiden dapat dipilih 1 kali dalam masa jabatan tersebut. Itu adalah contoh pembatasan kekuasaan dalam yang berkaitan dengan waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu apa pentingnya konstitusi bagi negara dan seperti apa halnya dalam UUD NRI 1945. Siapa sih orang Indonesia yang gak jauh ngerti tentang konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar atau UUD. Lebih luasnya, konstitusi adalah UUD yang menggambarkan tentang keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berupa kumpulan-kumpulan peraturan atau norma yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Dalam sebuah konstitusi tercakup pandangan hidup atau motivasi dari A. Hamid S. At-Tamimi yang menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Selain itu, Bagirmanan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan dijamin terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk di setiap pihak lain. Nah, konstitusi dikatakan sangatlah penting sebab mempunyai fungsi yang sangatlah penting. Berikut 2 fungsi utama dari konstitusi. Yang pertama ada membagi kekuasaan dalam negara, yang kedua ada membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Dan ada 3 hal yang dapat diatur oleh konstitusi, yaitu yang pertama ada jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan penduduknya, yang kedua ada sistem ketatanegaraan yang mendasar, dan yang ketiga kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi, yakni yang pertama adalah masuknya budaya westernisasi. Nah, yang harus kita hindari dari budaya westernisasi ini adalah hal yang negatifnya, seperti hedonisme, sekularisme, sikap-sikap individualistik, dan juga paham-paham liberalisme yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Yang kedua adalah hilangnya semangat persatuan menjadi individualisme. Nah, menurut kelompok kami itu,
individualisme itu sangat buruk sekali ya, karena hanya mementingkan diri sendiri, menutup diri dari lingkungan sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya paham baru yang tidak sesuai dengan paham Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya itu seperti paham liberalisme, komunisme, dan juga sosialis. Kenapa kita itu harus menghindari paham-paham tersebut? Karena kalau paham-pahamnya berbeda, otomatis ajaran-ajarannya itu kan juga berbeda. Maka dari itu akan terjadi perpecahan antar bangsa. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Menurut saya, pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah bisa menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Karena dalam UUD tersebut merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar juga memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Jadi UUD NRI 1945 bisa menjadi pedoman karena UUD NRI 1945 ini sangat penting bagi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.